Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Oka Sumerta dari kelas 3C Manajemen Reguler Suri. Baik, yang pertama saya akan bahas adalah atur pengeluaran tidak tetap dengan metode rata-rata. Dalam pengaturan arus kas, pemasukan dan pengeluaran bulanan, maka pengeluaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran tetap dan variabel tidak tetap. Pengeluaran tidak tetap bisa merupakan biaya bahan bakar kendaraan, atau ongkos transportasi, biaya belanja bahan makanan, biaya listrik, dan sebagainya. Sementara pengeluaran tetap bisa merupakan cicilan rumah atau kendaraan. Pengeluaran tetap tentu lebih mudah dicatat dan ditetapkan besarnya ketimbang yang tidak tetap. Untuk itu, lakukan perhitungan rata-rata terhadap pengeluaran tidak tetap Anda dalam 3 bulan atau lebih. Misalnya, menghitung rata-rata tagihan listrik selama 8 bulan. Contohnya, jika setelah hitung rata-rata tagihan listrik selama 8 bulan mencapai 1,2 juta, maka Anda dianjurkan mengalokasikan uang maksimal di angka tersebut untuk kebutuhan listrik. Yang kedua adalah prioritaskan yang wajib dan perlu. Prioritaskan pengeluaran Anda untuk kebutuhan yang sifatnya wajib, dipenuhi atau dibayar terlebih dahulu. Pertama, membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, hingga menabung biaya pendidikan anak. Selain itu juga pengeluaran wajib lainnya, yaitu membayar pajak dan cicilan utang bila ada. Yang ketiga adalah lunasi utang konsumtif berbunga besar. Jika Anda memiliki cadangan kas yang cukup, maka lunasi utang jangka pendek yang bersifat konsumtif dan berbunga besar, baik yang ada kartu kredit, cicilan tanpa kartu kredit, atau pinjaman online. Dengan catatan, total utang Anda tidak melebihi nilai aset dan cicilan dari seluruh utang Anda per bulan, masih di bawah 35% dari penghasilan. Dan yang keempat adalah simpan dana darurat di tempat yang semestinya. Dana darurat tentu harus ada dan tersedia di masa yang penuh ketidakpastian ini. Tujuannya untuk menalangi biaya hidup di saat kita kehilangan pekerjaan. Menabung dana darurat sejatinya cukup sederhana. Anda hanya perlu menyisihkan uang sebesar 10% dari penghasilan per bulan secara rutin. Yang kelima adalah pikir 2 kali untuk cari utang dari asuransi. Manfaatkan asuransi untuk kebutuhan proteksi atau perlindungan atas risiko saja, dan belilah asuransi kesehatan atau asuransi jiwa dengan manfaat murni untuk perlindungan kesehatan maupun jiwa. Usahakan sebisa mungkin untuk mengalokasikan dana maksimal 10% dari pemasukan bulanan dan tidak lebih. Dan yang keenam, tetap sisihkan uang untuk investasi, tapi sesuai dengan tujuan. Setiap bulannya Anda tetap harus memprioritaskan pengeluaran untuk berinvestasi guna memenuhi tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tulislah secara detail hal-hal yang menjadi tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tuliskan pula jumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan itu di masa depan dengan menggunakan estimasi inflasi tahunan. Lalu pilihlah sebagai instrumen investasi yang cocok dengan profil risiko Anda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya terima kasih dan sampai jumpa.